Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang buku, buku, dan ini adalah buku saya yang pernah terbit di tahun 2013. Ini sudah tidak dicetak lagi dan saya juga tidak ingin mencetak ulang karena tentunya apa yang di dalam buku ini udah 10 tahun yang lalu tuh sudah tidak update ya. Ada beberapa yang masih kita bisa gunakan sebagai literatur, tapi tentunya kita perlu sesuatu yang baru di dalam prakteknya. Makanya daripada itu saya sekarang lebih menyukai menyapa teman-teman lewat YouTube channel saya Andri Psikosomatik agar teman-teman mendapatkan hal-hal yang terbaru. Itulah juga kenapa kalau saya keluar negeri biasanya saya selalu bikin video YouTube-nya supaya teman-teman dapat informasi langsung dari tempat saya berkongres. Nah, ada salah satu hal yang ingin saya bahas di dalam buku ini yang membuat tadi jadi keinget lagi gitu ya. Kenapa nih? Karena kalau bilang sebenarnya banyak di antara teman-teman itu ingin melakukan suatu hipnoterapi. Jadi saya bacakan saja ya. Ini ada salah tulisan saya waktu itu ada di halaman 76 buat teman-teman yang punya buku ini. Mungkin sebagian follower saya yang lama sudah punya. Coba baca halaman 76 tentang bijak memilih hipnoterapi. Saya baca ya. Tren hipnoterapi, suatu cara psikoterapi dengan cara hipnosis saat ini semakin marak. Mungkin ini disebabkan karena masyarakat kita sering melihat stage hypnosis ya atau hipnosis panggung yang ditayangkan di TV. Namun sering masyarakat salah kaprah bahwa hipnosis adalah cara mudah untuk menghilangkan segala keresahan dan macam penyakit jiwa dengan segera. Tipikal masyarakat yang ingin mencari penyembuhan segera dengan cara-cara instan memang menjadi hal yang menjadi keprihatinan saya. Orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan apapun jenisnya, bisa cemas, depresi, insomnia, sampai skizofrenia bukan diakibatkan karena faktor yang instan. Sehingga pengobatannya pun perlu bertahap agar mendapatkan hasil yang baik dan bertahan lama. Hipnoterapi sebagai modalitas terapi. Tren hipnoterapi yang dilakukan oleh para orang yang belum tentu mengerti dasar-dasar terapi kejiwaan secara medis dan tidak mengenal dasar-dasar psikoterapi sebenarnya bisa dikatakan berbahaya. Hal ini disebabkan karena orang yang datang berobat ke orang yang mengaku bisa hipnoterapi ini langsung dilakukan terapi. Langsung tanpa mengalami proses diagnosis terlebih dahulu. Harus diingat, sebagai modalitas terapi, hipnoterapi hanyalah salah satu jenis terapi dan bukan satu-satunya terapi untuk segala jenis gangguan kejiwaan. Inilah yang kadang tidak dipahami oleh orang-orang yang bergerak di bidang hipnoterapi. Ada kesan semua penyakit jiwa dalam hal ini bisa diobati. Bahkan saya mendengar cerita kalau seorang hipnoterapis mempromosikan dirinya mampu menyembuhkan pasien skizofrenia dengan hipnosis. Tahukah si orang yang mengaku pakar ini bahwa hipnosis pada pasien skizofrenia adalah kontraindikasi mutlak. Ya, huruf besar semuanya saya tulis. Berbahaya dilakukan dan sangat tidak dianjurkan. Kalau dia pernah mengklaim dirinya mampu mengobati pasien skizofrenia, mungkin yang sembuh itu bukan pasien skizofrenia. Lagi-lagi karena si hipnoterapis yang tidak berlatar belakang psikiater atau psikolog klinis ini tidak mampu mendiagnosis gangguan jiwa yang macam rupa banyaknya. Pesan saya sebagai salah satu modalitas terapi, hipnoterapi memang bisa dilakukan. Testimonial keberhasilan hipnoterapi pada orang yang berhasil memang menarik minat. Namun ada baiknya kita bijaksana dalam memilih terapi. Tentunya sebagai modalitas terapi, hipnoterapi dapat berguna namun karena suatu kondisi gangguan kejiwaan yang melibatkan faktor biologis, psikologis, dan sosial, maka seorang hipnoterapis juga sebaiknya menyadari kelemahannya, tidak mampu mengobati semua orang,
hanya dari sisi psikologisnya semata. Satu yang paling penting adalah penegakan diagnosis adalah mutlak dan perlu dilakukan sebelum memulai terapi. Kalau diagnosisnya tidak tahu, bagaimana mungkin terapi yang diberikan akan cocok? Inilah salah satu faktor yang sering dilupakan orang. Pesan saya, bijaklah dalam memilih terapi, banyak membaca dan bertanya. Baca website yang terpercaya. Jangan sembarang website karena di zaman internet begini, kemudahan mendapatkan informasi memang dijamin, namun kebenarannya informasi tersebut belum tentu jadi jaminan. Ya, begitu. Jadi di dalam buku ini di 2013 saya menuliskan, ya, mungkin dibuat di 2012 tulisan tersebut, ya, di salah satu kolom saya di Kompasiana, bahwa pada saat itu di dalam berita-berita, ya, maupun di praktek saya 10 tahun yang lalu itu banyak sekali orang yang mengatakan apakah dia bisa dihipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu bisa saja dilakukan, ya, boleh saja dilakukan sebagai suatu upaya terapi, tapi teman-teman perlu tahu dulu apakah memang perlu atau tidak. Terkadang kalau kita melihat, saya dalam praktek lebih senang memberikan rujukan hipnoterapi pada seorang psikolog klinis yang bisa hipnoterapi. Karena dia tahu nih dasar diagnosisnya, dia tahu bagaimana dinamika dari kepribadian orang tersebut, gitu ya. Sehingga bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu. Kalau ujuk-ujuk semuanya mau dihipnoterapi, tentunya juga tidak baik. Jadi pasti teman-teman juga punya pengalaman nih yang menonton video ini tentang hipnoterapi. Apakah bisa membantu atau malah membuat teman-teman semakin bingung? Ya, coba boleh cek, ya, komennya boleh dituliskan, ya, siapa yang pernah menjalani hipnoterapi, baik yang berhasil maupun yang gagal, itu silakan, ya, membantu. Saya berbicara dari sisi kesehatan jiwa, dari kedokteran jiwa, di dalam hal ini bidang psikiatri, di mana psikiatri pun mengenal hipnoterapi sebagai bagian dari terapi atau psikoterapi, sehingga tidak salah gitu. Banyak kok teman-teman saya juga mampu melakukan hipnotis medis pada pasien. Namun perlu diingat bahwa ternyata kondisi seperti itu belum tentu, ya, belum tentu diperlukan, ya. Terkadang banyak juga yang memahami bahwa kesehatan otaknya, dalam hal ini kesehatan berpikir dan jiwanya itu perlu diberesin dulu dari sisi biologis medis, baru dilakukan terapi yang lain, termasuk salah satunya hipnoterapi. Artinya hipnoterapi itu bukan obat untuk semuanya. Karena banyak dari kita itu seringkali mengalami yang kalau kita bilang tuh, kalau pengen hipnoterapi itu lebih disebabkan karena kita kepengen buru-buru cepat beres semua penyakit. Padahal penyakit kejiwaan itu kita tahu tidak semudah itu, teman-teman. Dia perlu proses dalam perbaikannya. Oke, jangan lupa mantra kita bersama, ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.